warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Solihi Insani, kali ini kita akan masuk sesi 8 Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema tata cara memperoleh keluarga negara Indonesia bagi orang asing karena melakukan perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia. Terdapat dasar hukum yang jelas untuk hal ini, yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 ayat di dalam Pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan ini, yang mana 4 di dalam ini menyatakan beberapa hal penting terkait tentang hal tersebut, dan dapat saudara lihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini ya. Kemudian yang kedua, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.02/HL.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang warga negara asing yang menikah dengan seorang warga negara Indonesia yang ingin mempunyai keluarga negara Indonesia. Persyaratan utamanya yaitu sama seperti naturalisasi atau permohonan pada umumnya, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada 8 poin yang harus dipenuhi. Sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Selain persyaratan yang wajib dipenuhi, nah, kita juga ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang WNA untuk menjadi warga negara Indonesia. Setidaknya ada 14 kelengkapan administrasi yang harus terpenuhi. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saudara men-screenshot ke 14 kelengkapan administrasi berikut ini. Nomor 1, nomor 2, (7 sampai 9), 10 sampai 12, terakhir 13 sampai 14. Setelah kelengkapan administrasi ini terpenuhi, maka kita masuk ke prosedur dan jangka waktu penyelesaian. Di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM memeriksa kelengkapan persyaratan secara administrasi maupun secara substansi. Nah, sekarang kita masuk tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM-nya ya. Nah, pemeriksaan administrasi berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas-berkas permohonan. Waktu yang diberikan adalah 14 hari. 14 hari ini terhitung sejak tanggal pernyataan diterima, ya. Kemudian, dalam hal permohonan belum lengkap. Ini kalau permohonannya belum lengkap gimana nih? Kalau dinyatakan belum lengkap, maka pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Nah, kalau permohonan tersebut dinyatakan telah lengkap, maka pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini akan menyampaikan pernyataan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 14 hari sejak tanggal pernyataan itu diterima. Dalam hal melakukan pemeriksaan substansi, terdapat 3 hal yang harus dilakukan oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap permohonan pernyataan sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.AH.10.01/23 tanggal 30 Maret 2011. Sekarang kita masuk di tingkat Kementerian Hukum dan HAM. Ini kalau dinyatakan telah lengkap.
untuk 3 hal tadi itu silakan saudara buka dan download surat Kementerian Hukum dan HAM yang tadi saya sebutkan, yang sudah tertulis ya. Nah, tingkat Kementerian Hukum dan HAM juga ini ada prosesnya. Di sini ya, yang pertama, di tingkat Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pernyataan tersebut dinyatakan belum lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM mengembalikan pernyataan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menyampaikan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja di sini, terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Nah, jika pernyataan tersebut dinyatakan lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pernyataan diterima oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ya, selamat untuk warga negara asing yang memperoleh warga negara Indonesia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jadi prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Ya, kita next dulu. Nah, kalau misalnya dinyatakan lengkap nih. Kalau dinyatakan lengkap, maka Kementerian Hukum dan HAM ini kan ya, menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia paling lambat 30 hari kerja. Nah, kemudian keputusan tersebut harus disampaikan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu kerja paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan HAM ditetapkan. Selain itu, keputusan penetapan tersebut harus disampaikan kepada perwakilan negara pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan HAM ditetapkan. Kemudian, keputusan yang disampaikan kepada pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu harus disampaikan oleh pejabat tersebut kepada pemohon paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak keputusan Menteri Hukum dan HAM diterima. Dan pemohon wajib mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai WNA kepada instansi yang berwenang paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ini kan kalau diterima. Kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak, dalam hal ini pemohon ditolak karena mengakibatkan pemohon berkewarganegaraan ganda. Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon melalui pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penolakan pernyataan. Pejabat menyampaikan pemberitahuan penolakan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak pemberitahuan penolakan diterima. Kemudian bagi pemohon pemegang izin tinggal terbatas yang pernyataan permohonannya ditolak, diberi izin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah penjelasan dari saya di sesi 8 ini dengan tema memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tata caranya saat warga negara asing menikah dengan warga negara Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.